Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Desri Lakapu dari kelas 10G akan mempresentasikan tugas geografi tentang penelitian kerusakan jalan bersama teman saya yang bernama Shalom, perkenalkan nama saya Kristi Cisalekyu. Saya dari kelas 10G dan sekarang saya akan mempresentasikan dalam bentuk video hasil penelitian geografi saya. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Jalan merupakan prasarana yang sangat menunjang bagi kebutuhan hidup masyarakat. Kerusakan jalan dapat berdampak pada kondisi sosial ekonomi, terutama pada sarana transportasi darat. Dampak pada konstruksi jalan yaitu perubahan bentuk lapisan permukaan jalan berupa lubang, bergelombang, retak-retak, dan pelepasan butiran serta gurusan tepi yang menyebabkan kinerja jalan menjadi menurun. B. Rumusan masalah. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah mengenai kerusakan jalan. Dalam hal ini, penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut ini. Nomor 1, apakah dengan kondisi kerusakan jalan merugikan masyarakat? Nomor 2, bagaimana usaha masyarakat untuk memperbaiki kondisi jalan tersebut? Nomor 3, apa saja faktor penyebab kerusakan jalan tersebut? Dan nomor yang terakhir, siapakah yang paling dirugikan dengan kondisi jalan seperti ini? C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui apakah kerusakan jalan merugikan masyarakat. Nomor 2, untuk mengetahui usaha masyarakat untuk memperbaiki kerusakan jalan. Nomor 3, mengetahui faktor penyebab kerusakan jalan. Dan yang terakhir, mengetahui siapa saja yang dirugikan dengan kerusakan jalan. Bab 2, A. Kajian pustaka, B. Kerangka berpikir, terlampir. C. Hipotesis. Adapun dugaan sementara pada penelitian kerusakan jalan Sitarda 4A adalah retak-retak yang tidak segera ditangani sehingga menimbulkan lubang akibat lepasnya butiran perkerasan. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya beban volume lalu lintas yang berlebih, pengaruh kembang susut tanah yang besar, kurang baiknya bahan perkerasan, dan kurang kuatnya daya dukung tanah. Kerusakan jalan mengakibatkan masyarakat sering mengalami kecelakaan. Bab 3, Metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. 1. Waktu penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak 27 Januari 2024 sampai 30 Januari 2024. Tempat pelaksanaan penelitian yaitu adalah Jalan Sitarda 4A. B. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung ke objek yang diteliti. Observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini digunakan observasi secara langsung, yaitu peneliti terjun langsung atau datang langsung ke objek yang diteliti. Sedangkan wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab peneliti dengan sampel atau objek penelitian. C. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Kelurahan Lasiana, sebanyak 14.997 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 8.009 jiwa dan perempuan sebanyak 6.969 jiwa. D. Teknik pengolahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data, editing, dan coding. Editing adalah pemeriksaan data yang telah terkumpul, misalnya mengecek kelengkapan data, relevansi data, keseragaman data. Coding adalah pengelompokan data sesuai dengan kebutuhan. Hasil penelitian. A. 1. Jenis kerusakan pada jalan lentur, retak, distorsi,
cacat permukaan, penurunan pada bekas penanaman utilitas. 2. Jenis kerusakan pada jalan kaku, retak, patahan, deformasi, abrasi, kerusakan sambungan, berlubang, jembul atau hancur, dan tambalan. B. Faktor penyebab kerusakan jalan. 1. Akibat cuaca. Air merupakan penyebab kerusakan paling berat pada konstruksi jalan. Air hujan sangat mempengaruhi kestabilan konstruksi suatu jalan raya. Karena air hujan dapat mengakibatkan macam-macam masalah antara lain. 1. Air hujan yang mengalir deras dapat mengupas permukaan jalan. 2. Air hujan yang tergenang dapat merusak dan membahayakan badan jalan. 3. Aspal yang selalu basah dan dingin akan menjadi keras dan karena tekanan yang keras dapat mengakibatkan lapisan permukaan yang mudah retak atau pecah. 2. Akibat beban lalu lintas. Oleh karena fungsi jalan adalah mendukung beban lalu lintas yang bekerja pada jalan tersebut, maka semua gaya-gaya lalu lintas yang diterimanya akan diteruskan ke tanah dasar. Perbandingan gaya statis dan dinamis yang diadakan oleh beban yang sama besarnya merupakan angka yang dinamakan koefisien tumbuk tergantung pada 1. Elastisitas benda yang mengakibatkan beban elastisitas konstruksi jalan. 2. Bentuk pada roda. Roda yang berupa besi dapat mengakibatkan alur-alur pada permukaan jalan. C. Analisis data. Pada penelitian analisis data, pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kewilayahan. Karena pendekatan kewilayahan merupakan analisis terhadap interaksi dan simbiosis antara organisme hidup dengan lingkungannya. Hubungannya dengan kerusakan jalan. Kerusakan jalan disebabkan akibat ulah manusia. Bab 5. A. Kesimpulan. Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu bahwa perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai adalah batuan pecah atau batu belah, adapun bahan lainnya. Bahan ikat yang dipakai adalah aspal ataupun tanah liat. Adapun jenis-jenis kerusakan perkerasan jalan, retak, distorsi, jembul, cacat permukaan, pelepasan butir, dan pengelupasan lapisan permukaan, penurunan pada bekas utilitas. Kerusakan pada konstruksi jalan dapat disebabkan oleh faktor seperti air, iklim, mineral yang digunakan, lalu lintas, juga kondisi tanah dasarnya yang tidak stabil. B. Saran. Penanganan yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kerusakan jalan yakni tergantung jenis kerusakan yang terjadi, termasuk ke dalam kerusakan ringan, sedang, ataupun berat. Untuk meminimalisir masalah kerusakan jalan terjadi, maka rancangan pemeliharaannya perlu dilakukan survei yang lebih akurat dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Agar kerusakan yang terjadi pada ruas jalan tidak menjadi lebih parah, maka perlu segera dilakukan tindakan perbaikan pada bagian-bagian yang rusak, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Pekerjaan jalan harus menggunakan spesifikasi yang tepat. Perlunya pengawasan yang objektif tanpa adanya KKN oleh dinas instansi terkait agar kualitas jalan menjadi lebih bermutu. Sekian presentasi kami dari Grizzly Cesar Lekyuk dan Deselak Apu dari kelas 10G. Terima kasih.